Hai Sekolah KL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi jurnal penyesuaian. Beberapa minggu yang lalu, saya sudah meminta kalian untuk belajar secara mandiri, mencari tahu tentang apa itu jurnal penyesuaian, kemudian transaksi apa aja sih yang perlu penyesuaian dan kenapa perlu adanya penyesuaian seperti itu. Nah, itu sudah kalian bahas dan sudah kalian temukan jawabannya belajar mandiri. Nah, untuk hari ini kita akan kembali membahas tentang jurnal penyesuaian, tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian tersebut. Ya, jadi untuk hari ini Miss akan jelaskan kepada kalian gimana sih cara menyusun jurnal penyesuaian. Susah nggak ya? Ribet nggak ya? Ya. Pada dasarnya sih kalau bisa dibilang dari semua proses yang cukup ribet itu adalah proses pembuatan jurnal penyesuaian ya karena memang butuh logika, butuh penalaran seperti itu. Tetapi tidak ada yang susah kalau kalian mau terus mencoba dan belajar. Nah, sekarang kita bahas aja gimana sih cara penyusunannya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui kemarin dan sudah kalian cari tahu informasinya bahwa jurnal penyesuaian itu ada lebih kurang 9 transaksi yang harus disesuaikan. Ya, ini juga ada tersedia di buku dan mungkin nanti ini juga Miss akan berikan kepada kalian PDF-nya lah seperti itu ya, biar lebih memudahkan kalian. Nah, ada 9 9 hal yang biasanya disesuaikan. Yang pertama adalah penyesuaian untuk perlengkapan, kedua penyesuaian untuk beban dibayar di muka, kemudian penyesuaian untuk penghasilan yang diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, taksiran piutang tak tertagih, penyusutan aktiva tetap, rekonsiliasi bank sampai dengan rekonsiliasi fiskal. Nah, biasanya sih yang akan kalian temukan pada dasarnya yang paling sering akan ditemukan adalah poin 1 sampai 8. Nah, jadi untuk poin rekonsiliasi fiskal untuk sekarang skip dulu karena untuk kebutuhan kalian belum sampai ke sana. Jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada 3 transaksi penyesuaian yang saya beri tanda dengan pembedaan warna. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena ketiga jenis penyesuaian untuk transaksi ini memiliki pendekatan yang sama. Apa itu? Ada yang pakai pendekatan neraca, ada yang pakai pendekatan laba atau rugi. Nah, jadi berarti ketiga jenis transaksi ini metode penyesuaiannya sama, cara kerjanya sama. Nah, seperti itu. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jadi seperti ini. Gimana saya bisa nentuin transaksi penyesuaian perlengkapan saya, beban dibayar di muka saya, atau penghasilan diterima di muka saya itu dia pakai pendekatan neraca atau pakai pendekatan laba rugi. Nah, cara termudahnya adalah yang harus kalian lakukan untuk bisa menentukan dia pakai pendekatan apa, yaitu lihat dari neraca saldo. Ya, jadi sumber untuk menentukan transaksi itu dicatat dengan pendekatan apa itu adalah dilihat di neraca saldonya. Ya, ketika kalian sudah melihat di neraca saldonya, kalian bisa menentukan itu pendekatan neraca atau laba rugi. Dan harus diingat lagi, neraca itu apa aja? Bagian dari neraca adalah bagian dari neraca. Bagian dari neraca adalah harta, utang dan modal. Sementara bagian dari laba rugi adalah kalau perusahaan jasa, kan kita masih perusahaan jasa ya. Apa itu? Pendapatan dan beban. Nah, jadi kalian harus paham konsepnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita langsung bahas dulu nih per ayat jurnalnya ya, baru kita masuk ke contoh soal. Perlengkapan. Nah, di perlengkapan kenapa saya bagi menjadi ayat jurnal umum sama ayat jurnal penyesuaian? Karena neraca saldo itu kan dihasilkan dari buku besar. Buku besar itu berasal dari jurnal umum. Jadi kita berasal dari pencatatan pertama dulu. Nah, ketika penyesuaian perlengkapan ya dicatat dengan pendekatan neraca, artinya di jurnal umum atau di neraca saldo nanti dia akan dicatat sebagai nama akun, sebagai nama akun perlengkapan. Saya tandain merah ya, biar kalian bisa paham ya seperti itu. Oke, sorry ada gangguan teknis sedikit. Nah, ketika dicatat di
jurnal umum sebagai perlengkapan atau tercatat di neraca saldo nanti dengan nama perlengkapan, maka ketika disesuaikan ya perlengkapan ini yang menjadi dasar akan pindah tempat. Semula kalau dia di debit maka dia akan pindah di kredit. Nih kamu bisa lihat di sini. Dia berpindah tempat. Nah, itu salah satu kata kuncinya ya. Kemudian kalau dia pakai pendekatan laba rugi berarti dia akan tercatat sebagai beban perlengkapan. Nih, ya kan? Yang namanya laba rugi itu kan isinya adalah pendapatan dan beban. Nah, seperti itu. Ketika dicatat sebagai beban perlengkapan, maka ketika akan disesuaikan dia akan pindah tempat. Yang menjadi dasar tadi akan pindah tempat seperti itu. Ya. Kemudian beban dibayar di muka juga sama. Saya contohkan di sini asuransi dibayar di muka itu kan masuk keluarga harta. Nah, ketika beban dibayar di muka dicatat dengan pendekatan neraca, dia dicatat di debit. Maka ketika disesuaikan, dasar tadi akan pindah ke sebelah kredit. Sama juga dengan ini, ketika dia dicatat dengan pendekatan laba rugi, ya, artinya dicatat dengan beban asuransi, ya, maka ketika disesuaikan beban asuransi akan pindah ke sebelah kredit. Nah, jadi ini kalian pegang dulu nih pemahaman ini. Yang menjadi dasar pencatatan atau nama akun yang menjadi dasar pencatatan itu pasti akan pindah tempat. Kalau semula dia di debit akan pindah ke kredit, kalau dia di kredit akan pindah ke debit. Seperti itu. Oke ya. Kemudian untuk penghasilan diterima di muka juga sama. Ya, penghasilan diterima di muka itu artinya adalah utang pendapatan. Kita belum kerja tapi kita sudah dibayar. Jadi akan menjadi utang untuk kita. Nah, ketika pendapatan diterima di muka atau penghasilan diterima di muka dicatat dengan pendekatan neraca, ya, ingat pendapatan diterima di muka itu utang ya. Utang itu kan masuk keluarga keluarga neraca. Ketika dicatat sebagai pendekatan neraca, dia akan dicatat di sebelah kredit. Maka ketika disesuaikan pendapatan diterima di muka ini akan pindah tempat, jadi ke sebelah debit. Nah, seperti itu. Kemudian ketika penghasilan atau pendapatan diterima di muka sudah diakui langsung sebagai pendapatan, ya, pendapatan itu kan di sebelah kredit. Nah, ketika akan disesuaikan, maka yang menjadi dasar tadi akan pindah ke sebelah di kredit kan, ketika disesuaikan akan pindah ke sebelah debit. Jadi seperti itu. Ya, ini dulu yang untuk pakai konsep yang sama. Jadi cara kerjanya sama. Menentukan sumber pencatatannya di mana? Lihat di neraca saldo. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut yang ke pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Ayat jurnalnya seperti ini, piutang pendapatan pada pendapatan. Nah, kalau ini dia tidak ada pakai pendekatan. Jadi jurnal penyesuaiannya pasti sama seperti ini, selalu seperti ini. Kemudian yang beban masih harus dibayar artinya utang beban. Segala sesuatu atau segala macam beban yang masih kamu harus bayar. Nah, jurnal juga sama, tidak ada pendekatan apapun. Jadi cuma langsung seperti ini. Macam-macam beban, misalnya kamu punya ada beban 5, beban gaji, beban iklan, beban sewa, ya itu semua dicatat. Kemudian kreditnya adalah beban terutang. Kemudian untuk taksiran piutang tak tertagih, nah ini dia pakai pendekatan. Ada dua pendekatannya, metode langsung dan metode tidak langsung. Gimana sih Miss kita bisa tahu itu metode langsung sama metode tidak langsung? Bahasanya biasanya kalau di metode langsung itu bisa saya bilang gini, kalau misalnya dipakein istilah, kalau ada hujan dia baru pakai payung. Nah, seperti itu. Kalau metode langsung berarti ketika ada piutang yang tak bisa ditagih, ketika ada piutang yang tak bisa ditagih, maka muncullah penyesuaian ini. Nah, jadi ketika ada piutang yang tak bisa ditagih, maka dibuatlah jurnalnya, penyesuaiannya. Nah, sementara kalau metode tidak langsung itu kita kenal atau saya suka bilang itu jadi kayak istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kamu tahu ada kemungkinan pelanggan kamu tidak bisa membayar tagihan, kamu sudah buat dulu nih cadangannya. Biasanya ada kata-kata seperti ini, cadangan. Seperti itu. Atau pokoknya biasa dari bahasa kalimat penyesuaian itu kita sudah bisa paham. Itu dia pakai pendekatan langsung apa nggak langsung. Seperti itu ya. Jurnalnya juga sama, yang sebelah debit itu adalah beban kerugian piutang pada piutang dagang. Kalau itu metode langsung ya, kalau metode tidak langsung, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, seperti itu. Kalau untuk berikutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Ini juga tidak ada metode, semuanya sama. Jurnalnya adalah beban penyusutan aktiva tetap bunyikan. Misalnya sedang di
Aktivitas tetapmu itu misalnya peralatan, berarti jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kalau misalnya aktivitas tetapmu mesin, berarti beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Nah, seperti itu ya. Tergantung aktivitas tetapnya apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rekonsiliasi bank. Biasanya ini akan berhubungan dengan jasa giro dan beban administrasi. Nah, jurnalnya pasti sama seperti ini. Ya, nanti kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, jadi lebih kurang seperti itulah untuk penjelasan tentang pencatatan ayat jurnal. Nah, setelah ini di part berikutnya kita akan coba untuk membuat atau membahas tentang contoh soal yang ada di buku. Ya, sekian dari Miss, kita lanjut ke part berikutnya.